Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas solid, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, kemudian semangat dalam belajar, dan tentunya tetap beramal solid. Walaupun teman-teman saat ini tetap di rumah ya, belum bisa bertatap muka dengan teman-teman semuanya kelas solid dan Bapak Ibu guru di sekolah. Baik teman-teman, hari ini Bu Asy akan melanjutkan materi yaitu tentang subtema 3, masih di tema 2. Baik, sebentar Bu Asy berikan materinya dulu. Nah, ini ya, ini merupakan materinya. Baik, tunggu sebentar teman-teman. Siapkan dulu. Ya. Ini ya. Nah, tema 2 selalu berhemat energi. Subtema 3 energi alternatif. Nah, dalam pembahasan kali ini Bu Asy akan menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama, sumber energi alternatif. Yang kedua, hak dan kewajiban terhadap sumber energi dan lingkungan. Nah, sekarang yang pertama, sumber energi alternatif. Apa itu sumber energi alternatif? Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang digunakan untuk menggantikan energi utama. Sekarang, apa saja sumber energi alternatif itu? Baik, yang pertama, matahari. Nah, apa itu matahari? Matahari adalah sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang ada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, membangkitkan listrik, juga keperluan lain. Energi surya dimanfaatkan di wilayah Indonesia yang sulit terjangkau jaringan PLN. Nah, itulah manfaat dari matahari. Yang kedua, Bu Asy memiliki sebuah video. Coba teman-teman perhatikan. Nah, video ini menunjukkan tentang sebuah permainan, yaitu layang-layang. Dalam video ini terdapat layang-layang yang panjangnya hampir 47 meter, kemudian dengan berat lebih dari 1 kilogram. Dia mampu terbang ke angkasa. Nah, kira-kira teman-teman bisa pikirkan ya, ini menggunakan energi apa sehingga layang-layang tersebut bisa terbang. Baik, Bu Asy lanjutkan. Kira-kira bisa terbang dengan apa? Nah, yaitu dengan adanya angin. Angin bisa membawa layang-layang terbang ke angkasa, yaitu menggerakkan layang-layang, atau angin bisa merubah dari energi angin, yaitu bisa berubah menjadi energi kinetik, yaitu menggerakkan layang-layang. Kemudian bisa berubah menjadi energi potensial, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang berada di ketinggian. Angin, apa itu angin? Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu, kemudian menggunakan kincir angin, pembangkit listrik atau PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, bersih, bebas dari efek rumah kaca. Selanjutnya, ini Bu Asy memiliki sebuah video, yaitu tentang pembangkit listrik tenaga angin yang
ada di Sidrap, Sulawesi Selatan, di mana memiliki tinggi yaitu 80 meter dan panjang baling-baling ini mencapai puluhan meter, teman-teman. Coba teman-teman perhatikan, ini merupakan usaha Indonesia untuk menghemat energi. Nah, ini merupakan Sidrap ya, di Sidrap Sulawesi Selatan yang disebut sebagai PLTB, pembangkit listrik tenaga baru. Memiliki 30 turbin dengan kapasitas 75 MW. Nah, seperti ini teman-teman, kincir anginnya yang berada di sana dan baling-balingnya mencapai 57 meter. Sekarang Bu Asy lanjutkan. Yang ketiga adalah air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik atau PLTA. Contoh PLTA yaitu PLTA di Karangkates dan PLTA Gajah Mungkur. Bagaimana PLTA itu bekerja? Yaitu dengan cara air yang dibendung dialirkan menurun sehingga menyerupai air terjun. Kemudian air tersebut mampu memutar turbin dan menggerakkan generator listrik. Nah, selanjutnya ini Bu Asy punya sebuah video di mana videonya yaitu tentang bagaimana proses pemanfaatan panas bumi sebagai energi listrik. Nah, ini caranya teman-teman. Nah, jadi panas bumi tersebut, panas bumi itu secara alami sudah ada, ya sudah ada di alam kita. Nah, sudah ada di alam kita. Kemudian Ibu Asy percepat saja ya. Nah, seperti ini konsepnya. Berarti seperti air yang ada di termos. Jadi ada pemanasnya, sumber panasnya, kemudian ada air yang mendidih dan uap. Nah, uap panas inilah yang nantinya akan menggerakkan turbin dan kemudian bisa membangkitkan listrik. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang keempat, panas bumi atau geotermal. Nah, geotermal adalah berasal dari panas bumi, panas yang disimpan di bawah bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Yang kelima, bahan bakar bio. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan, diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Yang kelima, bahan bakar bio ya, seperti yang tadi ada lagi yaitu singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin dan premium. Ini Bu Asy memiliki sebuah video yaitu tentang pembuatan biogas, yaitu dari kotoran hewan kemudian dikumpulkan. Ini ya pengumpulannya. Kemudian setelah dikumpulkan dia dimasukkan ke dalam lubang di bawah tanah. Nah, ini dimasukkan lubang di dalam tanah. Kemudian setelah dimasukkan ditambahkan air. Ketika sudah ditambahkan air, kemudian selanjutnya diapakan teman-teman? Ini diaduk. Nah, ketika sudah diaduk, dipisahkan antara sampah dan kotorannya ya. Kemudian setelah itu teman-teman bisa perhatikan. Setelah itu ini nanti akan
Nah, ini ya, dialirkan ke lubang selanjutnya, kemudian ditunggu beberapa hari, maka nanti prosesnya, ini suhunya akan naik ketika suhu semakin tinggi, maka gas yang dihasilkan juga akan semakin tinggi, sehingga bisa menyalakan kompor yang kita gunakan, yang biasanya menggunakan gas LPG yang biasa kita beli itu, teman-teman. Nah, seperti itu. Sekarang bahan bakar bio yang selanjutnya ini bisa dihasilkan dari kotoran ternak atau biasa kita sebut biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Indonesia memiliki sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Salah satu sumber energi alternatif yang dapat dimanfaatkan adalah tumbuhan. Tumbuhan apa saja? Yang pertama, biji jarak, tanaman jarak. Bisa digunakan untuk bahan bakar pengganti minyak bumi, kemudian hair lotion atau minyak rambut. Selain itu ada singkong. Singkong sebagai sumber energi alternatif juga bisa digunakan sebagai bahan makanan pokok dan berbagai macam makanan seperti yang ada pada gambar tersebut. Kemudian ini Bu Asih punya beberapa paragraf. Nanti coba teman-teman pelajari, teman-teman baca. Kemudian coba temukan gagasan pokoknya apa yang ada di dalam paragraf tersebut. Pembahasan yang kedua, hak dan kewajiban terhadap sumber energi dan lingkungan. Nah, sebelum ke sana, buat teman-teman perhatikan, mengapa kita harus berhemat energi? Ini ada beberapa alasan. Yang pertama, persediaan energi kita terbatas. Yang kedua, cadangan energi tidak cepat habis. Yang ketiga, dapat digunakan lebih lama. Yang keempat, dapat dimanfaatkan orang banyak. Kemudian hemat biaya. Dan yang terakhir, menjaga kelestarian alam. Kemudian, bagaimana cara menghemat energi? Yang pertama, gunakan lampu yang lebih hemat listrik. Yang kedua, alat elektronik yang tidak dipakai dicabut dari colokannya. Yang ketiga, tidak terlalu sering menggunakan AC. Yang keempat, matikan keran bila tidak dipakai. 5. Gunakan kendaraan bermotor seperlunya. Jadi ketika jaraknya dekat, silakan bisa jalan kaki atau naik sepeda. Namun kalau jauh, barulah menggunakan kendaraan bermotor. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Apa saja? Yang pertama, gunakan sinar matahari untuk penerangan. Yang kedua, menggunakan kendaraan hemat energi. Yang ketiga, tidak membuang limbah sembarangan. Yang keempat, mengurangi penggunaan energi. Yang kelima, gunakan air sesuai kebutuhan. Selanjutnya, hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Yang pertama, dapat menggunakan air bersih untuk mandi, mencuci, dan lain-lain. Yang kedua, memperoleh udara segar. Yang ketiga, tubuh yang sehat. Yang keempat, dapat memanfaatkan sumber daya alam. Dari Bu Asih dicukupkan. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan beramal soleh.